Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke masjid yang mulia ini guna untuk beribadah, mendirikan malam-malam Ramadan. Semoga Allah akan mengampunkan dosa kita semuanya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang hanya bisa menikmati Ramadan, menikmati ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan hanya 9 kali karena diperintahkan setelah tahun pertama Hijriyah. Namun ibadah Nabi dalam bulan Ramadan yang hanya 9 kali itu tidak mampu ditandingi oleh siapapun manusia. Kenapa? Karena beliau memposisikan diri sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah, tidak mengenal ruang dan waktu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan, kita iringkan kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Secara silih berganti ulama kita, ulama karismatik di Aceh mulai dicabut dan diangkat oleh Allah Ta'ala untuk kembali ke hadiratnya. Yang terakhir belum sampai hari ke-7, yakni Abati Buluh, meninggal dunia beberapa waktu yang silam. Semoga semua ulama kita akan diberikan tempat yang indah oleh Allah Ta'ala dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah jamaah sekalian, dalam matan kitab Arba'in, hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, di sana terdapat sebuah hadis di mana Rasul pernah menuturkan bahwa inna fi jasadil mudghah, telah ada pada tubuh manusia itu segumpal daging, idza saluha jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka kebaikannya itu akan mengaliri ke seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat jasadu kulluh, andai kata segumpal daging itu buruk, segumpal daging itu busuk, segumpal daging itu jahat, tidak baik yang adanya, maka akan mengaliri ke seluruh tubuh kita, akan disugestikan ke seluruh tubuh kita keburukan-keburukan hal tersebut. Sehingga tidak mustahil dan wajar seseorang yang memiliki mudghah, sebongkah daging tersebut yang jahat, maka praktiknya akan jahat dalam kehidupan. Apakah daging tersebut? Ala wahiyya qalbun, ketahuilah bahwa segumpal mudghah tersebut, segumpal daging tersebut adalah hati yang dimiliki oleh seorang manusia yang menjadi proklamator terhadap anggota tubuh yang dimiliki oleh seorang manusia. Hati ini diibaratkan seperti nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Hati ini laksana pilot dalam pesawat terbang. Hati ini bak raja di kalangan prajurit. Hati ini merupakan raja dari semua orang yang berada di bawahnya. Pimpinan yang mereka yang hati ini memiliki sejumlah anggotanya. Siapa anggotanya? Tangan anggotanya hati. Lidah merupakan prajurit, kaki merupakan prajurit. Semua anggota tubuh yang kita miliki merupakan prajurit yang diakomodir oleh sebuah bongkah tubuh yang bernama hati. Bila hati yang dimiliki oleh manusia ini adalah hati yang sejahtera, hati yang salib, hati yang sehat, maka hati-hati tersebutlah yang akan mampu mewujudkan pribadi yang akan bisa hadir ke hadapan Allah, tidak ada hijab dan tidak ada beban dalam kehidupannya, sesuai yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Saat Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Rabb-Nya, ya Allah, jangan hinakan saya,
jangan malukan saya. Wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan saya saat dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Kenapa Ibrahim? Karena ayah saya Azar adalah produsen berhala. Allah melanjutkan, ayat tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad terhadap cerita Nabi Allah Ibrahim dulunya. Allah berpesan pada hari tersebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut wahai Ibrahim, dan ini menjadi pesan bagi kita, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan berfungsi harta, tidak akan ada maknanya anak yang kita miliki, mau sehebat apapun mereka, bila kita tidak membawa iman dalam keseharian kita. Hidup kita tidak ada takwa kepada Allah, hati kita adalah hati yang jahat, maka tidak akan bermakna semuanya. Ibrahim engkau taat, Ibrahim engkau seorang nabi, Ibrahim engkau pilihan Khalilullah, tetapi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Artinya keberadaan dirimu sebagai nabi tidak akan mampu memberikan kemudahan bagi ayahmu yang tidak mengikuti ajaranmu. Maka hari ini, malam ini ingin kita sampaikan, tidak ada guna hamba Allah, misalkan harta kita walau iftada bimil'il ardi zahaban, penuh harta kita, emas yang kita miliki menjulang tinggi bak gunung-gunung yang ada, menjulang tinggi bak bukit-bukit yang kita lihat. Walau iftada bimil'il ardi zahaban, emas yang kita miliki penuh seisi dunia, itu tidak akan menghilangkan mudarat kita saat kita menghadap kepada Allah. Masa tajak tanya kaya jemaah sekalian, hadir ke hadapan Allah takun, ya Allah, mungkin hati long hati bro, tapi long le harta ya Allah, long nama ya Allah, long na uang sangat banyak, deposit di bank sangat banyak, harta saya melimpah. Apakah itu bisa ditukarkan dengan hati yang jelek? Apa yang disampaikan oleh Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan berfungsi harta, mau harta itu sepenuh bumi. Tidak akan berfungsi harta, mau harta itu dimanapun beradanya. Letak harta tanya hana yumur syi'lun di yaumil qiyamah wala banun. Begitu juga anak yang kita miliki. Masa anak tu tajuk bab pesantren Malik, hafai Quran lepluh hujung, hafai hadis teruk sirtuh ribebo, menjadi seorang yang memiliki kriteria mufti, layaknya imam-imam mazhab. Tapi walaupun malim anak tersebut tidak mampu menghilangkan mudarat bagi kita apabila tanya adalah pribadi-pribadi yang zalim, pribadi yang jahat, hati yang rusak dalam kehidupannya. Maka kekal Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang hadir ke hadapan Allah, mereka akan leluasa berjalan di hadapan Allah dengan bangganya, dengan senangnya, dengan tegapnya. Siapa? Man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang sejahtera. Apa makna qalbin salim? Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa makna qalbin salim sejahtera minasyirki, daripada mempersekutukan Allah dengan apapun, ataupun wahwa qalbus sahih, hati-hati yang sehat. Disampaikan pula wahwa qalbul mu'min, hati-hati orang yang beriman, yang percaya akan syariat yang didatangkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan dan jawarih Nabi Muhammad. Semua kita implementasikan dalam kehidupan. Perintah puasa kita laksanakan bukan karena gila pujian, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, tetapi karena semata-mata perintah fardu yang dibebankan oleh Allah Ta'ala, kita menjalankannya. Seperti itulah indikator hati-hati beriman. Maka dalam momentum Ramadannya orang syi'lun, nyo nasihat sebut tajihkan ke jamaah ke drolun, tengah long pupah-pupah hati yang tabi-tabi bro,
Tengah lun pepah-pepah ate yang sabe-sabe diu ghibah gop. Tengah lun pepah-pepah ate yang sabe-sabe diu hasud gop, diu caci gop, diu semike yang kan sugesti yang ditawarkan adalah keburukan setiap waktunya. Pernah tidak kita duduk di sepertiga malam bermuhasabah nyo ati yang dalam tubuhnyo, ya Allah. Buka hati-hati orang kafir, buka hati-hati orang munafik, ataupun hati yang dron harap, ya Allah, hati-hati orang yang beriman, di mana di yaumil qiyamah kami akan bisa menghadap ke hadapan-Mu. Orang ceramah kalau tentu selamat pak jemaah sekalian. Saban lagi orang kernet motor kena. Biu urang. Ho Banda ju. Umedan draw tinggal. Sakit kadangkala saat ada penceramah menyampaikan nasihat sedangkan dirinya belum bisa dipastikan bahwa hatinya adalah hati yang mukmin, hati yang sejahtera, hati yang bisa menghadap Allah dengan leluasa. Maka dalam bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk memanage hati kita, manajemen kalbu kita lakukan. Apa saja Ustaz? Ingat lentuan dalam sebuah ungkapan kitab. Wate Allah nepujut apui merasa dirinya saat Allah menciptakan besi merasa dirinya adalah orang yang paling hebat, makhluk yang paling hebat. Saat itu datang api melelehkan besi, api juga merasa dirinya paling hebat. Datang air ipulun apui, watenya ia merasa hebat. Allah utus awan, diangkat air tersebut, dibawa kemanapun berada. Awan merasa diri paling hebat. Saat itu datang angin, ibedah angin iput awan hoyang ijak. Awan di Kutablang bisa berangkat ke kampung yang lain, sehingga tidak ada apa-apanya saat ada angin. Saat angin merasa diri paling hebat, ada gunung yang tidak mampu dia terjang. Watai gunung merasa paling hebat, terus manusia ikro gunung, sehingga yang seperti kita lihat sekarang ini sangat banyak bukit-bukit gunung-gunung itu rata dengan tanah. Saat manusia merasa diri paling hebat, manusia itu bertindak sesuai dengan sugesti dari hatinya. Bila hati adalah hati yang baik, kerjanya baik. Bila hati yang jahat, kerjanya akan jahat. Saat hati merasa diri paling hebat, maka Allah kirimkan solusi sebagai penakluk daripada hati itu. Apa namanya? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka konklusi yang kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini, bila kita ingin menjadikan hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang terbebas dari syirik dan kejahatan, bagaimana caranya? Bekali dirimu dengan mengingat kepada Allah. Zikir itu tidak hanya ucapan lisan. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, zikir terbaik adalah ingat kepada Allah dengan hati dan fikiran, diucapkan dengan lidah. Korelasi dua hal tersebut itulah zikir yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat zikir dengan lidah, sedangkan hatinya tidak terbuka untuk mengingat Allah, belum termasuk dalam kategori orang yang berzikir. Andai kata dipilih antara zikir dengan lidah, zikir dengan hati, lebih utama zikir dengan hati. Karena zikir dengan hati itu bisa mengingatkan kita, melembutkan hati, sehingga praktik tingkah kita akan menjadi tingkah yang baik dalam kehidupan. Maka dari paparan singkat tadi jamaah sekalian, kita akan menghadap ke hadapan Allah, yang mana di sana tidak akan ada fungsi apapun harta dan anak, yang ada hanya hati yang kita miliki. Bekali hati ini dengan salah satu penakluknya, yakni zikir, supaya hati ini menjadi hati yang mutmainnah, hati-hati yang tenang, hati-hati yang damai, hati-hati yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di yaumil qiyamah kita leluasa berada di hadapannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi kita, 15 menit tidak terasa kita bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.